Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial informasi bagaimana kalau kita terlambat memberikan turus pada tanaman merambat sekelas Syngonium, Epipremnum, Monstera, Philodendron, dan lain-lain. Bagaimana kekurangannya bila kita terlambat seperti ini? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak memberikan video tutorial cara perbanyakan ya atau apapun, cuman saya akan memberikan informasi bagaimana kalau kita terlambat memberikan turus pada tanaman yang menempel. Oke teman-teman, di depan saya ada beberapa tanaman ya. Ini ada Philo Brasil ya, atau orang-orang sirih Brasil. Ini ada Epipremnum var kuning ya, dan ini Epipremnum var putih. Di depan saya juga ada ini tanaman Epipremnum var putih dan sirih Brasil ya, atau Philo Brasil. Oke teman-teman, ini adalah contoh tanaman yang beberapa saat lalu sudah saya pasangi turus, sudah saya tanam ya. Terus ini teman-teman, saya ingin memberitahukan bagaimana sih sebenarnya kalau kita terlambat memberikan turus atau panjatan untuk tanaman. Kita coba ambil salah satu sampel ya. Contohnya ini adalah Philo sirih Brasil ya. Ini daun pancingnya di sini, ini anaknya. Ini kalau kita terlambat, dia sudah menekuk seperti ini ya. Ini nanti daunnya biasanya tidak begitu maksimal. Biasanya daunnya malah kecil ya, tidak membesar. Seperti ini ya. Dan batangnya juga relatif sama. Dia tidak begitu banyak ada perbedaan. Karena memang dia harusnya membutuhkan turus, tapi tidak kita berikan panjatan ya. Kita lanjut pindah ke yang ini. Ini tanamannya sama teman-teman, dari satu pohon yang sama. Saya stek juga bareng, tapi ini lebih dulu saya pasangi turus. Dari sini ini batangnya kecil sekali teman-teman ya. Ini batangnya kecil, jalan pertama, dan pancinya baru kemarin saya buang ya. Ini kecil karena dia sudah menempel, mediat ini akarnya sudah menempel banyak teman-teman ya. Dia naik. Itu tandanya adalah batangnya yang sudah mulai membesar seperti ini. Jadi ini hampir 2-3 kali lipat batang yang di bawah. Jadi pertumbuhannya itu maksimal. Begitu juga dengan daun. Ini awalnya kecil seperti ini ya teman-teman ya. Kecil, dia juga kalau daun pertumbuhannya sempurna ya. Tidak seperti ini. Kalau kurang turus biasanya dia agak ya ada-ada aja lah teman-teman kekurangannya. Jadi ini daunnya awal seperti ini, terus ini lah. Di sini kita bisa lihat daunnya itu selalu membesar. Kenapa teman-teman? Karena identik dengan batang yang besar, itu daunnya juga ikut membesar. Begitu juga saat kita naikkan, karena memang tipe sirih Brasil ini ya, ini sebenarnya daunnya bisa besar teman-teman. Di tempat teman saya juga saya lihat besar-besar, itu karena dia pakai turus dan sistem satu pohon seperti ini. Jadi dia tidak berumbun ya. Dibuat satu dan dia naik, nanti akan membesar daunnya dan batangnya, itu sudah pasti. Dan besok kalau kita stek pun itu juga kita akan langsung mendapatkan yang besar. Jadi kalau saya seperti ini ya harus sabar dulu ya. Dari ukuran yang kecil kita berbesar, harus memang butuh proses. Jadi teman-teman, ini adalah bukti kalau tepat kita pasangi turus sesuai umurnya, nanti saat naik dia akan besar, baik itu ukuran batangnya ataupun ukuran daunnya. Oke, ini adalah satu kasus ya, studi kasus. Kita pakai yang kedua, itu pakai Epipremnum. Di depan saya ini ada Epipremnum yang sudah saatnya kemarin saya pindah ke turus, ke pot yang baru, tapi belum saya pindah. Efeknya adalah seperti ini. Jadi batang relatif hampir sama dari bawah sampai atas, dan akar juga menggantung. Dia tidak ada pegangan ya teman-teman, seperti ini. Oke. Seperti ini, jadi memang batangnya agak relatif sama, dia tidak membesar. Ini adalah contoh yang kita telat memberikan turus.
kita bandingkan dengan satu tanaman yang sama ya teman-teman ya, asalnya sama, umurnya sama, size tag juga sama, tapi ini sudah saya pasangi turus lebih dulu. Kita lihat perbedaannya. Di sini akarnya ini ya, ini kecil ya. Ini saya lupa daun pancing atau daun pertama ya, saya lupa. Tapi di sini ini batangnya membesar teman-teman. Oke, ini batangnya semakin membesar, uratnya semakin terlihat. Saya tandanya biar uratnya, urat putih ini teman-teman, itu biasanya semakin terlihat. Semakin terlihat itu berarti tandanya dia semakin besar. Daunnya pun itu menyesuaikan, dia akan membesar juga teman-teman. Oke, ini saya pasang turus di ukuran 1 meter ya. Ini media tanam lumut, saya juga buat sendiri media turusnya. Oke, di sini ada perbedaan. Kalau kita pasang turus sesuai umur dari awal kita pasang, ini kan angker akan menempel ya teman-teman ya. Ini sudah keras nih, ini menempel erat nih batangnya. Walaupun paling cuma dari media tanam itu baru sekitar berapa senti ya, belum udah 10 cm, ini sudah menempel erat. Akar juga sudah mulai masuk di lumut dan dia beberapa sudah mulai ke bawah ke media tanam. Dari situ akar itu sudah bisa mencari makanan sehingga ada suplai tambahan lain yang membuat tanaman itu cepat membesar. Seperti ini ya. Kalau ini kan murni dia mencari dari sini ya, dari bawah sumber nutrisinya. Tapi kalau sudah menempel seperti ini, akar akan cepat ke bawah ya, ke media tanam. Bahkan kalaupun dia menempel di lumut saat kita pupuk ya, itu akar yang di atas juga ikut mencari nutrisi dari menempelnya sini, dari turus. Efeknya adalah seperti ini jelas ya. Semakin tua, semakin daun baru, semakin besar daunnya. Ini adalah contoh yang saat saya tidak telat memberikan turus pada tanaman Epipremnum. Ini juga ada contoh, ini contoh Epipremnum var kuning ya, kalau ini ya teman-teman ya. Ini juga sama, ini daun pancing ya teman-teman, ini pancingnya. Ini ada awalnya seperti ini, di batang utama, terus dia naik ya. Secara kasat mata itu jelas daunnya semakin membesar. Jadi teman-teman, minimal itu kalau kita pasang turus sesuai umurnya, itu daun biasanya kita bilang lah tidak akan mengecil, minimal sama dengan yang di bawahnya. Tapi beberapa pengalaman saya itu justru lebih besar, semakin naik semakin besar, semakin naik semakin besar. Ini contoh saja ya teman-teman ya, benar-benar real asli lapangan ya. Dan batangnya pun menyesuaikan. Biasanya batang besar itu identik dengan daun yang besar. Ini semakin naik semakin naik semakin naik, batangnya itu semakin besar teman-teman. Biasanya diikuti dengan daun yang besar. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya jangan telat memberikan turus pada tanaman. Kalau saya lebih seneng lebih dini saya pasangi turus ya. Ini sebenarnya agak sedikit telat, tapi nggak apa. Biasanya kalau ini baru mau naik saya udah pasangi turus. Ini pun juga telat, ini juga terlambat. Namun ini adalah satu ilmu ya yang saya harus bagikan teman-teman, ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana efeknya bila kita terlambat memberikan turus pada tanaman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, adalah sharing studi kasus dari yang sudah saya lakukan. Teman-teman silahkan mengambil pelajaran atau hikmah yang bisa diambil, yakni jangan telat memberikan turus pada tanaman merambat. Oke teman-teman, kita saja video kali ini. Jangan lupa terus pantau channel ini ya untuk update informasi yang terbaru. Bila ada salah kata, saya minta maaf teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.